Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pelajaran matematika di kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita minggu yang lalu, yakninya tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nyatakan pemetaan atau bukan dari relasi yang disajikan di dalam koordinat kartesius. Nah, untuk bagian A, ingat ya, domain itu kita sajikan atau kita letakkan di dalam sumbu X, sedangkan kodomain kita letakkan dia pada sumbu Y atau vertikal. Nah, relasinya mana? 0 berelasi dengan 10, ingat ya, X, Y. 1 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 6, 3 berelasi dengan 6, 4 berelasi dengan 4, 5 berelasi dengan 12. Nah, ini mau kita tentukan apakah dia pemetaan atau bukan. Ingat ya, kalau yang namanya pemetaan, semua anggota domain atau daerah asalnya ini berpasangan pada anggota kodomain atau daerah kawannya. Nah, masing-masing anggota domain ini, yang syarat yang kedua, hanya memiliki satu pasangan pada anggota kodomain. Nah, sekarang coba perhatikan, adakah yang berulang anggota domainnya? Nah, tidak ada yang berulang ya. Maka untuk bagian A ini merupakan pemetaan. Nah, untuk bagian B, domainnya ya terletak pada sumbu YX, sedangkan kodomain terletak pada sumbu Y. Nah, kita lihat relasinya. 1 berelasi dengan 12, 2 berelasi dengan 9, kemudian 2 berelasi dengan 15, 3 berelasi dengan 15, 4 berelasi dengan 3, 5 berelasi dengan 6. Nah, kita lihat. Nah, di sini terlihat ada anggota domain yang mempunyai pasangan lebih dari satu pada anggota kodomain. Yang mana? Ya, 2. Nah, 2 ini memiliki pasangan lebih dari satu, yakni 9 dan 15. Karena ada anggota domain atau anggota himpunan pertama atau anggota daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu, yakni 2 di sini ya, maka relasi ini bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, ini dia ya nak ya. 2 punya berelasi dengan 9, berarti 2 pasangannya 9. Nah, yang satu lagi 2 pasangannya 15. Maka karena ada anggotanya ini memiliki pasangan lebih dari satu, maka relasinya bukan merupakan fungsi. Oke, kita lanjutkan. Korespondensi satu-satu. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu kita sebut juga sebagai perkawanan satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu antara anggota dua himpunan merupakan fungsi yang khusus. Nah, berarti korespondensi satu-satu ini juga merupakan fungsi, tapi fungsi yang khusus di mana setiap anggota himpunan pertama atau domain dengan tepat mendapat pasangan satu anggota himpunan kedua dan sebaliknya. Setiap anggota himpunan kedua atau kodomain dengan tepat dipasangkan satu anggota domain. Nah, artinya gini, korespondensi satu-satu ini merupakan fungsi, tapi fungsi yang khusus di mana domain dan kodomain memiliki pasangan hanya satu dan sebaliknya.
Nah, dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu sama banyak anggotanya. Berarti domain dan kodomain memiliki anggota yang sama banyak. Nah, contohnya, manakah relasi pada diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, kita lihat untuk yang bagian A. Domainnya A, B, C, D. Kodomainnya G, H, I, J. Nah, yang pertama kita tinjau dulu. Apakah banyak anggota domain sama dengan banyak anggota kodomain? Nah, ternyata sama banyaknya ya, sama-sama 4 banyak anggota himpunannya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi, apakah anggota domain dan anggota kodomain hanya memiliki satu pasangan atau satu kawan? Ya, ternyata iya. Berarti A berelasi dengan G, B berelasi dengan H, C berelasi dengan I, dan D berelasi dengan J. Begitu sebaliknya di kodomain. Maka untuk bagian A ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, bagian B, kita lihat apakah banyak anggota domain sama dengan banyak anggota kodomain? Ya, sama banyaknya. Sama-sama anggotanya ada 5. Nah, kita lihat apakah dia hanya memiliki satu pasangan antara domain dan kodomain. Nah, kita lihat 3 berelasi dengan 8, 4 berelasi dengan 4, 5 berelasi dengan 6, 6 berelasi dengan 5, 7 berelasi dengan 7. Nah, berarti ini juga pasangannya hanya satu, domain ke kodomain, kodomain ke domain atau sebaliknya ya. Maka bagian B ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, untuk yang C. Nah, untuk anggota domain dan anggota kodomain sama banyaknya, yakni anggota himpunannya sama-sama 5. Nah, kita uji, kita lihat lagi apakah dia semuanya berpasangan dan memiliki pasangan hanya satu, begitu sebaliknya dengan kodomain. Nah, lihat, 3 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan 5, 5 berelasi dengan 6, 6 berelasi dengan 7, 7. Nah, 7 ini tidak mempunyai pasangan. Maka untuk syarat pemetaan saja ini sudah ditentangnya. Sedangkan korespondensi satu-satu juga dia merupakan pemetaan atau fungsi. Maka bagian C ini bukan korespondensi satu-satu karena ada anggota domain dan anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan, yakni 7 dan 8. Sehingga jawabannya yang merupakan korespondensi satu-satu adalah gambar A dan gambar B. Nah, gambar C bukan korespondensi satu-satu sebab ada satu yang belum dipasangkan, yakni 7 untuk domain, 8 untuk kodomain. Nah, contoh berikutnya. Manakah himpunan pasangan berurutan berikut yang mungkin berkorespondensi satu-satu? Nah, untuk bagian A, himpunan A berelasi dengan 10, B berelasi dengan 12, C berelasi dengan 11, D berelasi dengan 13, dan E berelasi dengan 14. Nah, sekarang kita coba lihat dulu anggota domainnya. Anggota domainnya adalah A, B, C, D, dan E. Apakah ada anggota domain yang berulang? Nah, ternyata tidak ya. Nah, sekarang coba lihat lagi anggota kodomainnya. 10, 12, 11, 13, 14. Nah, anggota kodomainnya juga tidak ada yang berulang. Maka untuk bagian A ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, bagian B,
himpunan 2 berelasi dengan 3, 3 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan 5, 5 berelasi dengan 3. Nah, kita lihat lagi anggota domainnya. Anggota domainnya 2, 3, 4, 5. Nah, untuk anggota domain tidak ada yang berulang ya, Nak ya. Nah, sekarang lihat anggota kodomainnya. 3, 4, 5, 3. Nah, di sini anggota kodomain ada 2 kali dia berulang. Artinya, anggota kodomainnya ini ada yang memiliki pasangan lebih dari 1 pada anggota domain, yakni 3. Maka ditentangnya lah dia syarat untuk korespondensi satu-satu, sehingga bagian B bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, yang C, himpunan 5 berelasi dengan 5, 6 berelasi dengan 6, 7 berelasi dengan 7, 8 berelasi dengan 8, dan seterusnya. Terakhir 12 berelasi dengan 12. Nah, ini juga merupakan korespondensi satu-satu ya. Yang D, 1 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 3, 3 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan 5, dan seterusnya sampai 19 berelasi dengan 20. Nah, di sini tidak ada anggota domain dan anggota kodomain yang berulang, maka ini bagian D juga merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita perhatikan jawabannya. Yang mungkin berkorespondensi satu-satu adalah, nah ya, yang bagian A, kemudian bagian C, dan bagian D. Bagian B bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, contoh berikutnya. Diketahui himpunan A-nya adalah himpunan negatif 7, negatif 8, negatif 9. Dan himpunan B-nya adalah himpunan 50, 65, 82. Nah, pertanyaannya, gambarkan semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Ada berapa seluruhnya jawaban A di atas? Nah, kita gambarkan dengan diagram panah ya. Berarti untuk ya anggota domain ini sebagai himpunan pertama, dan anggota kodomain sebagai sebagai himpunan yang kedua. Nah, kita sajikan dia di dalam diagram panah. Nah, coba perhatikan. Berarti negatif 7 kita relasikan dengan 50, negatif 8 kita relasikan dengan 65, negatif 9 kita relasikan dengan 82. Nah, begitu selanjutnya bisa kamu lihat diagram panah berikut ini. Nah, kesimpulannya, setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan. Yang kedua, tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Nah, yang ketiga, banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai kali N. N ini adalah banyak anggota dari domain dan kodomain. Nah, untuk contoh yang tadi, karena anggota domain dan anggota kodomainnya banyak anggotanya 3, maka banyak korespondensi satu-satunya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus, berarti 1 kali 2 kali 3. Berarti banyak korespondensi satu-satunya adalah 6. Oke, kita lanjutkan. Notasi pemetaan fungsi.
F memetakan X ke AX tambah C, atau artinya mesin hitung F merubah X menjadi AX tambah C. Hal itu dirumuskan sebagai berikut nih dia ya. Mesin hitung F, X masuk di proses perhitungan